Selamat pagi semuanya. Hari ini saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, persiapkan hidupmu, persiapkan segala sesuatunya. Karena kalau saudara mau menerima kesembuhan dari Tuhan, saudara yang harus siap. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikannya. Dan hari ini kita akan memeteraikannya. Supaya saudara bisa hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Karena ini adalah hak kita sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak dari Bapa di sorga, Bapa yang tidak pernah sakit, Bapa yang tidak pernah memiliki sakit penyakit dan kelemahan. Bapa yang selalu hidup di dalam kesehatan, di dalam kesegaran dan kekuatan. Nah, itu juga yang akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya perlu saudara memiliki roh adopsi, spirit of sonship, supaya saudara bukan menjadi anak-anak secara lahiriah dari orang tuamu yang ada di dunia lagi, tetapi engkau mulai pindah menjadi anak-anak kerajaan. Supaya silsilah kita sekarang berubah. Silsilah yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Silsilah yang tadinya penuh dengan kelemahan dan sakit penyakit. Diubahkan menjadi silsilah yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesegaran. Dan penuh dengan segala sesuatu yang baik. Saya percaya segala sesuatu yang telah disediakan sorga untuk kita. Kita bisa terima pada hari ini. Ketika engkau menerima spirit of sonship, maka segala sesuatu akan menjadi warisanmu. Engkau mewarisi. Engkau punya hak waris. Dan kali ini hak waris yang akan saudara terima adalah hak kesembuhan dan kesehatan. Jadi sudah ada beberapa hak yang saya berikan dan kali ini adalah hak kesembuhan dan kesehatan. Saya percaya semua hak kalau kita pakai, kalau kita menggunakan hak kita, maka hak itu akan menjadi kenyataan. Hak kesembuhan dan kesehatan. Kalau kita menggunakan hak itu, kita memakai hak itu, maka kita akan hidup di dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Saya percaya apa yang disediakan sorga, itulah yang akan kita nikmati. Karena kita hidup di bawah sorga yang terbuka. Ini waktunya. Selama 2 dekade ini, sorga terbuka atas hidup kita. Dan saya percaya ketika sorga terbuka atas hidup kita, maka kuasa yang ada di sorga itu dicurahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk menerima roh adopsi, spirit of sonship, supaya saudara bisa menerima hak waris. Kalau saudara menerima hak waris, baru saudara bisa hidup di dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Bagaimana caranya menerima spirit of sonship, menerima roh adopsi? Bagi saya, sebagai utusan Tuhan, saya bisa mengimpartasikan. Dan itu sifatnya mempercepat, membuat akselerasi di dalam hidupmu untuk engkau menerima spirit of sonship. Tetapi langkah-langkahnya adalah bagian saudara. Ada 7 langkah yang saudara harus kerjakan. Sehingga saudara perlu melihat 7 langkah itu dan saudara perhatikan baik-baik dan lakukan. Pada saat saudara melakukannya, saudara akan berpindah menjadi anak-anak kerajaan. Dan pada saat itulah engkau menjadi anak Allah. Engkau menjadi anak dari Bapa di sorga. Dan ketika engkau berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, maka Bapa di sorga akan memberikan respon. Karena hanya seorang anak yang bisa direspon oleh seorang Bapa. Tapi kalau orang hanya mengaku sebagai anak, tetapi bukan anak, Bapa tidak pernah akan merespon. Itu sebabnya penting untuk kita benar-benar berpindah menjadi anak-anak kerajaan. Sehingga semua warisan dari sorga itu benar-benar menjadi milik kita. Haleluya. Pada saat ini, izinkan Tuhan menjamah. Pada saat saya sampaikan firman, saya percaya kuasa kesembuhan ini akan mengalir di dalam kehidupan saudara sekalian yang sedang melihat tayangan ini. Baik engkau yang sedang melihat live streaming, ataupun engkau yang melihat rekamannya. Tuhan akan bekerja. Allah adalah roh.
Allah kita adalah roh. Dan itu sebabnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun saudara sekalian tidak ada bersama-sama dengan saya di tempat ini. Tetapi kuasa Allah sanggup menerobos itu semua untuk menjamah tubuhmu. Sehingga tubuhmu ada di dalam kesehatan yang prima. Disembuhkan dari semua sakit penyakit. Sekali lagi, sakit penyakit bukan bagian kita. Kita harus memikul penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Jenis penderitaan yang bersama-sama dengan Kristus. Sakit penyakit bukan jenis penderitaan yang bersama-sama dengan Kristus. Karena di dalam Kristus tidak ada sakit penyakit. Itu sebabnya kita harus tolak itu semua. Kita tidak mau terima yang bukan berasal dari Tuhan. Kita tidak mau terima yang bukan warisan kita. Itu warisan untuk orang lain. Ya, serahkan kepada yang lain. Bukan untuk kita. Tetapi untuk kita ada kesembuhan, ada kesehatan ilahi. Sehingga kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan kita. Kita bisa berbuat sesuatu yang lebih besar lagi untuk Bapa di surga. Biar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita saat ini. Selama saya sampaikan firman, mungkin di tengah-tengah saya sampaikan, saya akan langsung mendoakan yang sakit apa. Itu sebabnya saya tidak akan dituntun oleh saudara untuk mendoakan sakit saudara, tapi saya akan dituntun oleh Roh Tuhan untuk mendoakan supaya kuasa kesembuhan itu mengalir dan saudara kena dampaknya, saudara menjadi sembuh, saudara menjadi sehat. Ya, sebelum saya mendoakan segala sesuatunya, saudara harus dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Karena hanya firman yang membuat kita bisa menjadi sembuh dan sehat. Tanpa firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hak kesembuhan dan kesehatan. Sekarang sudah poin yang ke-8. Dari hak waris, dari poin 1 sampai poin yang ke-7 saya sudah sampaikan. Sekarang poin yang ke-8. Dan saya masukkan ini di dalam hak kesembuhan dan kesehatan. 2 Korintus 5 ayat 21 kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara perhatikan poin yang ke-8 ini. Kita orang berdosa. Ya, kita berdosa. Nah, karena kita berdosa, seharusnya kita itu tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena yang benar hanya Kristus. Manusia tanpa dosa. Itu sebabnya ayat ini berkata, dia yang tidak mengenal dosa, jadi kita yang berbuat dosa, tetapi Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, dibuat menjadi dosa karena kita. Jadi artinya ada pengambil alihan. Kita yang berdosa, dosa kita itu diambil alih oleh Yesus. Sehingga Yesus menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan. Sehingga kita tidak hidup dalam dosa lagi, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita hidup di dalam kebenaran, maka kita bisa memanggil Bapa kita. Karena Bapa tidak bisa memandang dosa. Sorga tidak bisa berhubungan dengan dosa. Selama kita belum dibenarkan, kita tidak bisa mengambil apapun yang ada di dalam sorga. Selama kita berdosa, belum dibenarkan, kita tidak pernah mewarisi apapun yang berada di dalam sorga. Tetapi ketika Yesus sudah menebus kita dan kita percaya dosa kita sudah diambil alih. Dan sekarang kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita dibenarkan. Maka sorga menjadi bagian kita. Karena selama masih ada dosa, sorga bukan menjadi bagian kita.
Karena sorga tidak ada dosa. Ya. Lalu yang selanjutnya, saudara. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Puji syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, karena dosa, seharusnya kita hidup di dalam sakit penyakit. Itu karena dosa. Tetapi karena kita sudah dibenarkan, sudah tidak selayaknya kita hidup dalam sakit penyakit. Karena Yesaya 53 berkata, harusnya kita menanggung sakit penyakit, tetapi penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kesengsaraan yang seharusnya kita pikul, sudah dipikul oleh Yesus. Jadi seharusnya kita sudah tidak memikul penyakit lagi, sudah tidak memikul kesengsaraan lagi. Karena semuanya sudah diambil alih oleh Yesus. Penyakit bukan bagian kita, kesengsaraan bukan bagian kita. Yang seharusnya kita dipukul dan ditindas, tidak menjadi kenyataan karena Yesus sudah mengambil alih. Banyak hal yang Yesus sudah ambil alih sedemikian rupa. Supaya kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam keselamatan. Ayat yang kelima, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Artinya saudara, kita ini memberontak pada saat kita tidak mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Berarti kita sedang memberontak. Nah, karena kita memberontak, harusnya kita yang ditikam. Tetapi kenyataannya, Yesus yang tertikam. Kenapa? Karena diambil alih. Semua kesalahan kita, dosa kita, pemberontakan kita, pelanggaran kita diambil alih oleh Yesus. Jadi hukuman yang harusnya buat kita diambil alih oleh Yesus. Itu sebabnya saudara jangan mau hidup dalam hukuman lagi. Karena kita sudah ditebus. Kalau sudah ditebus artinya kita tidak perlu menjalankan hukuman lagi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi ada hal yang harus ditimpakan kepada kita, yang itu yang namanya ganjaran, untuk supaya kita hidup dalam keselamatan, itu tidak lagi dibebankan atau ditimpakan kepada kita, tetapi diambil alih oleh Yesus. Oh, terima kasih untuk kasih Yesus yang luar biasa. Semua diambil alih. Seharusnya kita yang diremukkan karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan mengambil alih. Yesus yang diremukkan karena kita. Dan bukan hanya kita hidup dalam kebenaran saja. Bukan hanya kita hidup dalam keselamatan saja. Tetapi firman Tuhan berkata juga, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam keselamatan, dan hidup dalam kesembuhan. Atau dalam kesehatan. Ini yang menjadi milik kita. Jadi dosa dan sakit penyakit bukan milik kita lagi. Karena itu sudah diambil alih oleh Yesus. Kita tidak hidup di dalam dosa dan sakit penyakit lagi. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran, keselamatan, dan kesembuhan. Satu ayat lagi saya mau berikan kepada saudara, 1 Petrus. Satu Petrus pasal 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi dosa kita sudah tidak ada sama kita karena apa? Karena sudah dipikul oleh Yesus. Diambil. Jadi saudara harus tahu, saudara bukan orang berdosa lagi. Sejak engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak hidup dalam dosa lagi. Karena dosa telah dipikul. Dosa kita telah dipikul oleh Yesus sendiri. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi saudara, pada saat Yesus mengambil alih dosa kita, artinya dosa bukan milik kita lagi. Kita sudah mati terhadap dosa. Karena kita bukan hidup di dalam dosa lagi. Kita sudah mati terhadap dosa. Dan hidup kita hidup untuk kebenaran. Karena Tuhan memberikan kita kebenaran. Hidup kita untuk kebenaran. Jadi perhatikan hidupmu. Jangan hidup dalam dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Itu identitas kita yang sebenarnya. Karena dosa sudah tidak ada lagi di dalam kita. Sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dari pihak Tuhan, kesembuhan sudah diberikan. Dari pihak Tuhan, kesehatan ilahi sudah diberikan. Sekarang tinggal kita, apakah kita mau menggunakan hak kita untuk hidup di dalam kesembuhan, untuk hidup di dalam kesehatan. Kalau engkau mau, pakai hakmu saat ini. Pakai hakmu sebagai seorang anak dari kerajaan sorga. Di mana di dalam kerajaan itu tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada kelemahan. Itu yang engkau harus miliki. Pakai hakmu. Sakit penyakit apa saja yang bisa disembuhkan? Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi oleh bilur-bilur Yesus. Bilur itu adalah luka. Oleh luka-luka Yesus, kita telah sembuh. Nanti kita lihat apa saja yang telah disembuhkan. Kata telah berarti dari pihak Tuhan sudah selesai. Kita tinggal mengambilnya dan akan menjadi milik kita. Kita tinggal menerimanya dan itu menjadi milik kita. Karena dari pihak Tuhan, setiap kali kita yang sudah berdosa, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari pihak Tuhan, secara otomatis kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuh kita. Kuasa kesehatan ilahi mengalir di dalam tubuh kita juga. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara di awal, saudara yang harus bersiap. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan gak perlu siapin apa-apa. Karena semua sudah selesai. Sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan sekarang tinggal saudara sendiri. Nah apa saja, saya mau bawa saudara ke poin 9 dulu. Saudara yang berdosa seharusnya menerima mahkota duri. Tetapi Yesus mengambil alih. Markus 15. Markus 15. Markus 15 ayat 17. Markus 15 ayat 17 sampai 19, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Jadi saudara, mereka ini siapa? Mereka adalah pertama, orang-orangnya dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, mereka adalah prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu. Jadi dipastikan para prajurit dan serdadu itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang biasa. Dan di luar itu ada orang banyak lain yang ikut serta. Selalu ada orang yang ikut-ikutan ketika terjadi peristiwa seperti ini. Nah, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, kepada Yesus. Jubah ungu ini lambang raja. Ya,
Mereka memberikan jubah ungu bukan untuk menghormati, tetapi justru untuk menghina. Ya, untuk memberitahu kepada Yesus, nih sekarang aku berikan engkau jubah ungu, kami memberikan engkau jubah ungu, jubah seorang raja, apa yang akan engkau perbuat? Tapi ini, yang saudara harus belajar dari Yesus Kristus. Untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesus tidak pernah melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapinya. Yesus tetap menghadapinya. Padahal pada saat itu ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki, dia bisa panggil malaikat untuk membuat semuanya rebah. Bahkan tidak perlu pakai malaikat. Yesus berkata sedikit pun orang bisa rebah. Tetapi Yesus tidak pernah mempergunakan kekuatannya yang setara dengan Allah itu. Karena Yesus menganggap itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebabnya Filipi mengatakan Yesus telah mengosongkan dirinya. Yang mengosongkan dirinya. Sehingga ketika dicaci maki, ketika dihina, Yesus tidak merasakan apa-apa karena sudah mengosongkan dirinya. Ya, mereka mengenakan jubah ungu, menganyam sebuah mahkota duri. Artinya ini mahkota yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Nah, dibuat dari duri. Mahkota lambang kehormatan untuk seorang raja. Ya, seorang raja pakai mahkota. Ya, seorang pangeran pakai mahkota. Tetapi Yesus saat ini diberikan mahkota, bukan mahkota kerajaan, tetapi mahkota duri. Nah, seharusnya mahkota duri ini ada di kepala kita. Sebagai ganjaran atas segala dosa kita, atas segala kesalahan pemberontakan kita. Mahkota duri itu harusnya ada di kepala kita. Tetapi Yesus mengambil alih. Sehingga dia menerima. Dia tidak melawan. Kalau Yesus melawan, pasti bisa. Tetapi ketika Yesus melawan, tugas dari kerajaan akan hilang begitu saja. Saudara dan saya tidak pernah akan hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya tidak pernah akan hidup dalam keselamatan. Saudara dan saya tidak pernah akan hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Tetapi karena Yesus mengambil alih, dia dipakaikan mahkota duri dan dia tidak melawan. Dia tetap menerima. Nah, saudara perhatikan, mahkota duri ini semuanya dari duri. Bukan atasnya aja yang dari duri, tetapi semuanya dari duri. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan mereka memukul kepalanya dengan buluh, dengan rotan, dengan tongkat, ya, dengan sebuah batang seperti itu, dipukul kepalanya supaya apa? Supaya mahkota duri itu, durinya nancap di kepala Yesus. Sehingga tidak jatuh. Kalau Yesus nunduk, tidak jatuh. Karena sudah nancap, nempel di kepala Yesus. Dan mereka tidak pakai tangan karena semuanya duri, tajam. Itu sebabnya mereka perlu alat untuk pukul-pukul. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau yang pukul ini prajurit, itu langsung nembus ke kepala Yesus. Itu sebabnya saya percaya, saudara-saudara yang ada sakit di bagian kepala, engkau sudah menerima kesembuhan. Karena di kepala, Yesus sudah menanggung sakit penyakitmu yang ada di kepala. Dengan menerima mahkota duri. Saat ini, aku deklarasikan kesembuhan di dalam tubuhmu. Khususnya di daerah kepala. Engkau yang memiliki sakit vertigo, migrain, di dalam nama Yesus saat ini semua sakit penyakit pergi di dalam nama Yesus. Dan sekarang kuasa kesembuhan mengalir, kesehatan ilahi mengalir, kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Karena segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saat ini Tuhan sendiri yang menyembuhkan segala sakit yang ada di kepala, baik itu vertigo, baik itu migrain, baik itu sakit-sakit saja, apapun juga yang ada di kepala, baik karena mata,
baik karena telinga, baik karena mulut, apapun juga yang ada di kepala. Saya percaya saat ini sakit penyakit pergi di dalam nama Yesus. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Karena saat ini kami adalah anak-anak kerajaan dan sakit penyakit bukan menjadi bagian kami. Sakit penyakit yang ada di kepala sudah hilang karena Yesus sudah mengambil alihnya. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan saat ini mengalir. Engkau yang memiliki sakit di kepala, yang sedang melihat tayangan ini, angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, aku alirkan saat ini kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus mengalir. Kepalamu menjadi sembuh. Tidak ada lagi rasa sakit lagi. Tidak ada vertigo. Tidak ada lagi unbalance. Semuanya menjadi balance di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang migrain juga sekarang sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit di belakang kepalanya, di dalam nama Yesus sudah sembuh. Oh, aku percaya di dalam nama Yesus saat ini kuasa kesembuhan sedang mengalir, menjamah kepalamu, menjamah seluruh yang ada di kepalamu. Bahkan karena muka Yesus sudah dihajar, sudah ditinju, sudah diludahi, banyak darah keluar dari muka Yesus sampai muka Yesus, wajah Yesus tidak berbentuk lagi. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus, aku deklarasikan kesembuhan atas seluruh wajahmu. Engkau yang memiliki masalah di wajah, di dalam nama Yesus sekarang menjadi sempurna kembali. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Aku percaya telinga yang tidak terbuka saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Mata yang memiliki masalah saat ini menjadi terang benderang di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah di dalam hidupmu. Oh, saya percaya di dalam mulutmu ada yang sakit gigi. Aku percaya sekarang di dalam nama Yesus engkau tidak memiliki sakit penyakit itu lagi. Sekarang sembuh di dalam nama Yesus. Semua yang berhubungan dengan wajahmu sembuh di dalam nama Yesus. Yang memiliki flek tidak pernah hilang saat ini sembuh di dalam nama Yesus. Karena Tuhan memberikan kesempurnaan, Tuhan memberikannya di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Saya percaya kesembuhan akan mengalir. Ikuti alur berpikir saya. Saudara akan menerima itu. Karena sorga sudah terbuka saat ini. Saya bisa melihat malaikat semua sedang bersiap-siap. Dan mereka sedang turun naik. Dari sorga ke sini, dari sorga ke sini. Saya percaya ke tempatmu juga. Para malaikat sedang turun naik. Oh, ada sesuatu yang mereka bawa karena Tuhan sudah memberikan tugas kepada mereka untuk melayani kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya merasakan ada di antara saudara yang lehernya sering sakit. Dan saat ini, di dalam nama Yesus, engkau yang memiliki sakit di leher, sembuh di dalam nama Yesus. Aku alirkan kuasa kesembuhan saat ini. Di dalam nama Yesus terjadilah. Tidak ada lagi sakit di leher. Baik di batangnya, di belakangnya. Ataupun di depannya, di tenggorokan. Tidak ada lagi sakit seperti itu. Di dalam nama Yesus. Sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi masalah. Haleluya. Ini waktunya. Kita mengambil hak kita untuk hidup di dalam kesembuhan. Kita mengambil hak kita untuk hidup dalam kesehatan ilahi. Oh, haleluya. Sebagai ganti mahkota duri, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? 1 Petrus pasal 5. Haleluya, Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, Gembala Agung adalah Yesus. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Ketika Yesus datang dalam hidup kita, kita bukan mendapatkan mahkota duri, tetapi kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Ini hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia berikan kita mahkota kemuliaan sebagai ganti mahkota duri. Padahal mahkota kemuliaan adalah miliknya. Tetapi Yesus mau mengambil mahkota duri. Mahkota duri diambil. Supaya kita bisa hidup bebas dari dosa, bebas dari kesengsaraan, bebas dari sakit penyakit. Tidak ada hukum yang bisa menentang ini.
Karena hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum sorga. Tidak ada yang bisa menentang akan hal ini. Hukum alam semesta harus tunduk di bawah hukum sorga. Karena sorga, hukumnya di atas semuanya. Tuhan memberikan mahkota kemuliaan. Jadi percaya saudara, saudara akan dipermuliakan. Sakit penyakit membuat engkau tidak dipermuliakan. Tetapi saya deklarasikan saat ini, engkau dipermuliakan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit bukan bagianmu lagi, sehingga sakit penyakit pergi dari tubuhmu, pergi dari hidupmu, pergi dari keluargamu. Di dalam nama Yesus, sekarang yang kau miliki adalah mahkota kemuliaan. Engkau hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Engkau hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Engkau hidup dari kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Engkau bukan hidup dalam kegagalan lagi. Engkau hidup di dalam kemenangan. Engkau hidup di dalam kemuliaan. Oh, saya bisa merasakan seperti Tuhan meninggikan Yabes, seperti Tuhan mempermuliakan Yabes di hadapan saudara-saudaranya. Begitulah Tuhan akan mempermuliakan engkau pada saat engkau menerima spirit of sonship, engkau menerima roh adopsi itu, maka Tuhan sendiri akan mengangkat engkau di dalam kemuliaannya, dan engkau dipermuliakan lebih daripada saudara-saudaramu yang lain, lebih dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Terjadilah atas hidupmu, biar kemuliaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan dalam hidupmu dan engkau menerimanya dengan iman. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, kita yang luar biasa. Saudara perhatikan. Yesus sudah diberi mahkota duri sehingga kepalanya berdarah. Ada sakit yang dideritanya yang seharusnya itu menjadi milik kita. Itu sebabnya kita tidak layak lagi sakit kepala. Karena sakit kepalanya sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau sakit kepala, ayo kita sama-sama bangkit. Katakan, ini bukan bagianku. Bagianku adalah kesembuhan. Karena Yesus sudah menanggung. Ini sama saudara seperti kalau saudara punya hutang 100 juta. Lalu Yesus ambil alih hutangmu, Yesus bayar 100 juta. Engkau sudah tidak punya hutang lagi. Nah sama seperti engkau ada sakit di kepala. Sekarang sakitnya diambil oleh Yesus, diambil alih oleh Yesus. Yesus yang tangguh, sakitnya tidak ada sama kita lagi. Kalau ada lagi itu bukan bagian kita. Itu tipuan. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah kesembuhan dan kesehatan ilahi. Tuhan sendiri bekerja. Saya bisa merasakan ada orang yang sakit di daerah hidungnya juga. Jadi kita mau semua wajah kita bersinar dengan sinar kemuliaan. Karena yang diberikan kepada kita adalah mahkota kemuliaan, bukan mahkota duri. Duri membuat wajah kita tertusuk-tusuk, tidak enak. Tetapi mahkota kemuliaan membuat wajah kita bersinar karena kemuliaan. Saudara yang memiliki sakit di hidung, ya entah tulang hidungnya bengkok, entah engkau sering flu, saya tidak peduli. Selama itu sudah ditanggung oleh Yesus, artinya engkau bisa sembuh. Dan saat ini di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang berhubungan dengan hidungmu, di dalam nama Yesus, aku deklarasikan sembuh saat ini juga. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Saya percaya ini waktunya kita hidup benar-benar sehat seluruh tubuh kita. Dan saudara tahu, waktu Yesus ada di tempat Pilatus. Pilatus mendapati bahwa Yesus tidak ada kesalahan apapun. Itu sebabnya Pilatus tidak mau menghukum Yesus. Tetapi seluruh masyarakat yang ada pada saat itu, yang dikoordinir oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka minta Yesus disalibkan. Lalu Pilatus cuci tangan. Dia katakan, aku akan menyesah orang ini, lalu akan kuserahkan kepadamu. Nah, disesah, salah satu disesah, artinya dicambuk, saudara.
Dan hukum pada saat itu dicambuk harus 39 kali. Di bagian belakang. Jadi dicambuk dengan bola besi berduri. Sehingga ketika dicambuk, nah kebiasaan orang Romawi pada saat itu, orang Romawi yang menjajah Israel. Kebiasaan orang Romawi, kalau dia menghukum seseorang, itu harus kena. Kalau tidak kena, dia yang akan kena hukumannya. Jadi bisa dipastikan bola besi berduri itu sampai ke tubuh Yesus bagian belakang. Dan ketika, karena itu berduri, ketika ditarik, daging Yesus ikut ke bawah. Itu sebabnya tubuh Yesus tidak berbentuk. Jadi segala sakit yang ada di punggung, yang ada di belakang, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara tidak perlu menanggung lagi. Itu sebabnya saat ini, aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang ada sakit di punggung, saya tidak peduli mau berapa lama sakitnya, tapi saat ini saya mau nyatakan kemerdekaan atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Semua sakit yang ada di belakang, di bagian belakang, di punggung, yang sering kali bikin saudara tidak enak, sering membuat pegal. Sekarang sembuh di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit yang ada di punggung, yang ada di pinggang, sekarang pergi di dalam nama Yesus. Dan aku nyatakan sembuh. Kesembuhan ilahi terjadi di dalam tubuhmu. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuhmu. Semua yang ada di belakang, sakit penyakit yang ada di belakang, aku nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Entah apapun namanya, tapi semua sakit penyakit itu sekarang pergi dan sembuh di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah memikulnya, Yesus sudah menanggungnya. Dan sekarang bagian kita adalah menikmati kesembuhan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Lalu saudara, ketika Yesus mulai berjalan sampai di kayu salib, Yesus tangan dan kakinya dipaku. Tangan dan kakinya dipaku. Artinya dia harus menderita melawan gravitasi bumi pada saat itu. Tetapi seharusnya tangan dan kaki kita yang dipaku. Bukan tangan dan kaki Yesus. Tetapi Yesus mengambil alih. Supaya apa? Supaya saudara hidup dalam kesembuhan. Tangan dan kakinya juga terluka. Dan saat ini saya percaya semua sakit yang ada di tangan saudara sudah menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Entah sakitnya karena apa. Tetapi saya merasakan saat ini untuk tulang-tulang yang merasakan sakit, ada masalah di persendian-persendian. Saat ini aku nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuhmu. Di kaki dan tangan, setiap persendian, setiap otot-otot dinyatakan sembuh. Saat ini aku menyatakan sembuh. Aku membawa laporan yang baru, bukan laporan dari dunia ini, tetapi laporan dari surga, report dari surga. Engkau dinyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kesehatan ilahi ada di dalam tubuhmu, ada di dalam tanganmu, ada di dalam kakimu. Tulang-tulang yang tadinya mulai tidak kuat, mulai ada keropos, sekarang dikembalikan secara sempurna menjadi kuat lagi di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi tulang-tulang yang bengkok. Semua tulang berfungsi dengan baik dan sempurna di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Terjadilah saat ini. Saya percaya tangan dan kakimu akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Engkau bisa mengangkat tangan lagi. Yang tadinya tidak bisa mengangkat tangan, engkau bisa mengangkat tangan lagi. Supaya engkau bisa mempermuliakan Tuhan. Kakimu yang tidak bisa berjalan jauh, mulai bisa berjalan jauh lagi. Untuk engkau bisa mempermuliakan Tuhan. Saya percaya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itulah yang dialirkan di dalam tubuhmu, di dalam kakimu, di dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus terjadilah. Saat ini kuasa kesembuhan itu sedang mengalir di antara kita. Haleluya. 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 Horala matakara labayasi. Saya merasakan ada di antara saudara juga yang sedang melihat
live streaming atau tayangan di YouTube ini, saudara memiliki sakit alergi. Alergi bukan bagian kita. Alergi sudah ditanggung oleh Yesus. Semua sudah ditanggung oleh Yesus. Artinya sakit alergi. Itu yang membuat engkau kadang nafasmu susah. Kadang membuat engkau menjadi gatal-gatal. Kadang membuat engkau jadi uring-uringan. Tetapi sekarang masalah itu bukan menjadi masalahmu lagi. Karena masalah itu sudah diambil oleh Yesus. Dan sekarang bagianmu adalah sembuh dan sehat. Di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang ditimbulkan karena alergi. Di dalam nama Yesus sudah tidak ada lagi. Tidak ada sengatnya lagi. Di dalam nama Yesus semua berlalu. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi sakit alergi. Tidak ada lagi gatal-gatal. Tidak ada lagi nafas yang susah. Di dalam nama Yesus terjadilah saat ini. Ada nafas yang mulai dibukakan oleh Yesus. Dibukakan oleh Tuhan. Kuasa kesembuhan mulai mengalir. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Mulai rasakan nafas yang berasal dari Tuhan. Mulai rasakan kesembuhan. Angin dari sorga yang berasal dari sorga menjamah engkau. Meniup tanganmu. Meniup kakimu. Sehingga engkau menjadi kuat. Engkau menjadi tidak merasakan efek samping dari alergi ini. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Oh haleluya. 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 Ketika Yesus disalib terakhir. Ada seorang prajurit yang menikam Yesus dengan tombaknya. Nah, saya percaya itu seharusnya menombak kita. Tetapi Yesus sudah ambil alih. Jadi itu masalah di bagian perut, lambung, ulu hati. Saya percaya yang di bagian perut, bagian lambung, ulu hati, paru-paru, jantung sudah ditanggung oleh Yesus. Dan kalau Yesus sudah menanggung semuanya, mengambil alih semuanya, artinya itu sudah bukan menjadi bagianmu lagi. Dan saat ini aku deklarasikan kesembuhan untuk yang sakit mah, yang memiliki sakit lambung. Tidak peduli berapa sakitnya lambungmu, tetapi saat ini saya membawa kesembuhan di dalam hidupmu. Saya membawa kesembuhan untuk lambungmu di dalam nama Yesus. Sakit lambung sudah diambil alih oleh Yesus dan sekarang ini untuk engkau terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan atas lambungmu, kesembuhan atas sakit di perutmu yang seringkali perutmu bermasalah. Ada usus yang tidak benar dan saat ini aku memerintahkan segala usus itu menjadi benar di dalam nama Yesus. Tidak ada masalah lagi. Bahkan yang usus buntunya memiliki masalah, tidak ada masalah lagi di dalam nama Yesus. Yang memiliki sakit kista, saat ini aku deklarasikan kesembuhan dari Tuhan. Semua batu yang ada di kista, yang ada di ginjal, sekarang runtuh di dalam nama Yesus. Saya percaya semua sudah diambil alih oleh Yesus. Dan sekarang bagianmu adalah sembuh di dalam nama Yesus. Sehat secara ilahi. Haleluya. Haleluya. Engkau yang memiliki sakit jantung. Saat ini saya percaya. Kalau jantung itu bermasalah. Saat ini akan tercipta jantung yang baru. Di dalam nama Yesus. Oh, aku percaya Tuhan memberikan jantung yang baru di dalam tubuhmu. Ada organ-organ tubuh yang baru. Jantungmu, paru-parumu menjadi baru. Menjadi bagus lagi. Menjadi sempurna lagi. Di dalam nama Yesus. Engkau sama seperti pada saat engkau diciptakan. Dengan jantung dan paru-paru yang baik dan sempurna. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Oh, segala hal-hal yang tidak berhubungan dengan kesembuhan ini ditolak. Sakit penyakit sudah ditolak. Kami nyatakan kami menolak semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit jantung. Tidak peduli saudara sudah pernah dipasang ring atau saudara pernah mengalami penyumbatan, tapi saat ini aku deklarasikan jantungmu, pembuluh-pembuluh darahmu menjadi baik semuanya, menjadi lancar semuanya, aliran darahmu menjadi lancar, tidak ada masalah lagi, tidak ada yang menyumbat lagi, semuanya klepnya menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Otot jantungnya juga menjadi sempurna, irama jantungnya juga menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Terjadilah, terimalah kesembuhan
kesembuhan, terimalah kesehatan di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Paru-parumu menjadi baik. Tidak ada masalah lagi paru-parumu. Paru-parumu menjadi baik. Tidak ada paru-paru yang berair lagi. Tidak ada paru-paru yang terendam lagi. Paru-parunya menjadi baik, sempurna di dalam nama Yesus. Paru-parunya menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Saya percaya yang ada tiroid juga saat ini, aku percaya itu sudah diambil alih oleh Yesus. Tidak ada lagi sakit tiroid di dalam nama Yesus. Semua hormon yang ada di tiroid itu menjadi sempurna kembali, normal kembali di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang berasal dari sorga, kesembuhan yang berasal dari Tuhan, di mana sakit penyakitmu sudah diambil alih oleh Yesus dan sekarang bagianmu adalah sembuh. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Pakai hakmu untuk engkau memakai kesembuhan yang berasal dari Tuhan, kesehatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini waktunya dia beracara di tengah-tengah kita. Dia bekerja di tengah-tengah kita. Di dalam tubuh kita banyak sel. Dan sel ini selalu silih berganti. Sel-sel yang tidak baik, sel-sel yang buruk. Ini yang menyebabkan kanker. Menyebabkan sakit-sakit yang lain. Tapi saat ini, Tuhan sudah mengambil semua yang buruk. Mengambil semua yang tidak baik. Sekarang kita hidup mau dipermuliakan. Karena Tuhan memberikan kita mahkota kemuliaan. Itu sebabnya saat ini saya percaya. Ke depan ini sel-sel yang akan hidup di dalam tubuh kita adalah sel-sel yang terbaik. Sel-sel yang terbaik yang tidak membawa sakit penyakit apapun juga. Tetapi justru sel-sel ini membawa kesegaran bagi kita, kebugaran bagi kita. Sehingga kita menjadi kuat. Saat ini di dalam nama Yesus. Segala sel-sel yang menyebabkan kanker. Aku perintahkan sel-sel itu menjadi mati saat ini di dalam nama Yesus. Sel itu mati di dalam nama Yesus. Semua virus-virus yang pernah datang di dalam tubuhmu, virus yang tidak baik, bakteri yang tidak baik, semuanya mati di dalam nama Yesus. Mati bersama dengan kita mati terhadap dosa. Demikianlah segala sakit penyakit, segala sel-sel yang tidak baik, segala virus yang tidak baik, segala bakteri yang tidak baik ikut mati, dikubur bersama dengan dosa-dosa kita. Dan sekarang sel-sel yang baik itu yang mengalir di dalam tubuh kita. Itu yang hidup di dalam tubuh kita. Oh, saya percaya segala sakit kanker dimusnahkan di dalam nama Yesus. Saat ini terimalah kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kesehatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mulai merasakan ada beberapa di antara saudara yang mengalami insomnia. Tidak bisa tidur. Tapi saat ini Tuhan mau berkata, saat aku menciptakan Adam, waktu aku mau memberikan Hawa kepadanya, aku memberikan Adam tidur. Sampai Adam tidak merasakan kalau tulang rusuknya diambil. Dan saat ini saudara yang pernah mengalami insomnia, saudara tidak bisa tidur. Saat ini, pada malam ini, Tuhan akan memberikan rasa tidur, rasa mengantuk. Dan saudara bisa tidur dengan pulas dan bangun dalam keadaan yang segar. Ada hari yang baru menantikan saudara. Di dalam nama Yesus, terimalah itu, terjadilah di dalam hidupmu. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu Tuhan telah berikan kepada kita. Biar kesembuhan ini menjadi milikmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Saya mau lanjutkan tapi waktunya tidak cukup. Tapi yang perlu saudara ketahui. Ada 4 hal ini yang saudara harus ketahui. Yaitu pola makan, pola tidur, pola hidup, dan pola Kristus. Ingat saudara, kita anak kerajaan, artinya pola kita harus berubah. Pola makan kita harus berubah. Kita mulai makan sehat. Belajar makan buah-buahan dan sayuran. Anak-anak muda
Yang milenial sekarang banyak yang tidak suka makan sayuran. Belajar. Saudara perlu belajar makan sayuran. Supaya hidupmu lebih berdaya guna. Lebih bermanfaat untuk kerajaan sorga. Belajar makan sayuran. Kalau rasa tidak enak, enggak apa, paksa. Ya, belajar makan sayuran. Saudara harus belajar untuk makan sehat. Belajar makan buah-buahan juga. Karena ada orang-orang yang tidak suka makan buah-buahan. Maunya buah yang enak-enak. Yang bisa bikin menumpuk gula, yang bisa bikin kolesterolnya tinggi. Bicara tentang kolesterol. Saya mau berdoa supaya saudara yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, trigliserid tinggi, SGOT, SGPT, semualah yang ada di dalam darah, yang tinggi-tinggi. Dalam hal itu kita tidak perlu tinggi-tinggi. Cukup kita normal-normal saja. Saat ini angkat tanganmu, saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saat ini aku memerintahkan segala kolesterol, asam urat, gula darah, baik yang tinggi, yang ketinggian atau kerendahan, sekarang kembali ke angka yang normal. Di dalam nama Yesus terjadilah SGOT, SGPT, kembali ke angka yang normal di dalam nama Yesus. Segala yang berhubungan dengan darah ini kembali ke angka yang normal di dalam nama Yesus. Apapun itu namanya, kembali ke angka yang normal di dalam nama Yesus. Terjadilah yang ketinggian sekarang turun, yang kerendahan sekarang naik di dalam nama Yesus. Terjadi perubahan. Oh, saya bisa melihat aliran-aliran darah ini mulai bergerak. Darah ini mulai bergerak. Yang tadinya agak kental mulai mencair. Mulai mencair. Tidak kental lagi. Oh, saya bisa melihat Tuhan mulai bekerja di dalam darah ini. Karena Yesus sudah mengambil masalah ini. Yesus waktu di Taman Getsemani, pembuluh darahnya sampai pecah. Itu sebabnya saya percaya segala sesuatu yang berhubungan dengan darah ini sekarang dinormalkan di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Terjadilah atas hidupmu. Oh, tidak ada lagi masalah. Sehingga engkau benar-benar bermanfaat bagi kerajaan sorga. Berdaya guna untuk kerajaan sorga. Ini waktunya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau juga bekerja untuk Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja. Belajar saudara makan sehat. Kurangi kopi, soft drink, junk food. Belajar untuk makan sehat. Lalu ingat, pola makan kita makan secukupnya, bukan makan sepuasnya. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita makan secukupnya. Walaupun banyak all you can eat. Tapi tidak semuanya yang bisa di-eat, saudara eat. Ya. Jadi makan secukupnya saja. Walaupun all you can eat, ya secukupnya aja. Jangan sampai kekenyangan, itu membuat ususmu kaget. Sudah disembuhkan, ususnya kaget lagi. Repot saudara. Saudara mau disembuhkan berapa kali lagi? Jadi ini waktunya saudara yang menjaga. Lalu pola tidur. Jangan tidur kemalaman. Dan jangan bangun kesiangan. Supaya saudara bisa menikmati matahari. Ya, anak-anak milenial ini suka terbalik. Pagi atau siang baru tidur. Bangunnya sore. Itu terbalik. Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Tuhan menciptakan malam supaya saudara beristirahat. Dan Tuhan menciptakan pagi supaya saudara bisa bangun, menikmati matahari yang disediakan oleh Tuhan. Ya, atur pola tidurmu. Lalu pola hidup. Cukup olahraga dan cukup istirahat. Jangan kebanyakan olahraga, jangan kebanyakan istirahat juga. Jadi harus cukup olahraga, cukup istirahat. Ya. Atur sedemikian rupa olahraga saudara. Ya. Di rumah juga bisa olahraga. Saudara bisa push up, bisa sit up, bisa senam-senam, ya. Di YouTube banyak, saudara bisa ikutin, jadi bisa olahraga dan juga saudara cukup istirahat. Jangan kebanyakan lihat gadget terus sehingga istirahatmu kurang, matamu sakit, sudah didoakan, matanya sudah sembuh, sakit lagi gara-gara lihat gadget. Mau berapa kali saudara disembuhkan? Ya, jadi cukup olahraga dan cukup istirahat. Lalu pola Kristus.
Apa maksudnya pola Kristus? Saya mau ajak saudara baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi hendaklah kita semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita harus sama seperti Kristus, perasaan kita harus sama seperti Kristus juga. Maksudnya apa? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apapun yang menjadi milik kita, jangan kita menganggap itu semua milik kita yang harus dipertahankan. Bahkan untuk sakit penyakit yang saudara pernah derita, itu bukan milikmu yang harus dipertahankan. Relakan pergi. Jangan dipertahankan, relakan pergi. Terima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan itu mainnya di pikiran. Itu sebabnya engkau harus memikirkan. Dalam pikiranmu engkau memikirkannya, engkau sudah sembuh, engkau sudah sehat. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kosongkan dirimu biar Tuhan sendiri yang bekerja. Nah, kalau Yesus mengambil rupa seorang hamba, saudara mengambil rupa seorang anak. Karena engkau diangkat menjadi anak. Yesus Allah menjadi sama dengan manusia. Kita manusia sama seperti Allah karena kita jadi anak Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dalam keadaan kita sebagai seorang anak kerajaan, biar kita taat kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kali yang kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biar Engkau sendiri bekerja, melanjutkan. Roh Kudus bekerja menjamah setiap orang yang melihat tayangan ini di dalam nama Yesus. Biar kesembuhan yang permanen terjadi di dalam orang-orang yang melihat tayangan ini. Baik yang live streaming maupun yang di YouTube. Kami percaya di dalam nama Yesus kuasa itu sudah diberikan kepada kami. Kuasa kesembuhan dan kuasa kesehatan. Di dalam nama Yesus kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesembuhan, kami menerima kesehatan di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat saudara, terima kesembuhan dan kesehatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Amin. God bless you.